Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar kalian semua? Insya Allah dalam keadaan yang terbaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Video kali ini merupakan salah satu tugas kelompok mata kuliah geometri transformasi. Nah, di mana dengan dosen pengampu yaitu yang kami hormati Bu Mega Nur Prabawati SPD MPD. Nah, video kali ini akan membahas tentang rotasi dan komposisi rotasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Sipah Hikmatul Masya dengan NPM 172151048. Selanjutnya ada Anissa Uzakiyah dengan NPM 192151051. Dan yang selanjutnya saya sendiri yaitu Jose Abdallah dengan NPM 192151052. Dan yang terakhir ada Arlin Nurizka Deviasri dengan NPM 192151063. Nah, pada materi kali ini yaitu kita bagi menjadi beberapa subbab nih. Nah, untuk subbab yang pertama yaitu akan kami bahas yaitu tentang pengertian rotasi. Selanjutnya yaitu tentang rotasi sebagai suatu transformasi. Selanjutnya yaitu ada komposisi rotasi di satu titik. Selanjutnya ada komposisi rotasi di pusat yang berlainan. Dan yang terakhir ada komposisi rotasi dengan translasi. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita langsung saja ke pembahasan materinya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian rotasi. Nah, apa sih rotasi itu? Nah, rotasi itu kan biasa kita kenal dengan sebuah perputaran gitu ya. Dimana rotasi itu memiliki satu titik pusat yang dimana titik tersebut itu sebagai poros dari rotasinya. Akan tetapi, untuk mempelajari pengertian sebuah rotasi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu sudut berarah dan apa itu sudut di antara dua garis. Nah, kedua hal tersebut akan kita pelajari melalui definisi, teorema, dan contoh-contoh berikut. Nah, menurut definisi 5.1, bahwa sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditetapkan sebagai awal dan kaki lainnya ditetapkan sebagai akhir. Nah, contoh. Nah, diberikan sudut ABC seperti pada gambar 5.1 nih. Nah, sudut ABC tuh. Apabila kaki awalnya adalah kita tetapkan sinar BA. Nah, ini kan kaki awal nih BA. Dan kaki akhirnya itu sinar BC. Nah, yang ini. Nah, maka akan mendapatkan sudut berarah ABC dinotasikan seperti sudut berarah ABC ini. Nah, sementara itu apabila menetapkan kaki awalnya sinar BC dan kaki akhirnya sinar BA, maka mendapatkan sudut berarah CBA yang dinotasikan seperti ini. Nah, maka jelas dong bahwa besar sudut berarah ABC itu tidak sama dengan besar sudut berarah CBA. Mengapa? Nah, karena kan tadi arahnya saja sudah berbeda, pasti besar sudutnya saja berbeda. Nah, untuk contoh yang selanjutnya yaitu contoh 5.2. Misalkan kita tetapkan sudut ABC, nah sudut yang diapit oleh sinar AB dan sinar BC itu 45 derajat nih, dengan kondisi seperti gambar ini. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu besar sudut berarah ABC, dan yang kedua besar sudut berarah CBA. Nah, penyelesaian. Nah, untuk yang A terlebih dahulu ya. Nah, karena orientasi ganda BAC itu negatif. Mengapa negatif? Karena berlawanan dengan arah jarum jam. Maka besar sudut berarah ABC itu sama dengan negatif 45 derajat. Nah, untuk yang B, karena orientasi ganda BCA itu positif. Mengapa positif? Karena searah dengan arah jarum jam. Maka besar sudut berarah CBA itu sama dengan 45 derajat.
Nah, berdasarkan contoh 5.2 yang tadi, dapat kita turunkan teorema berikut. Misalkan diberikan sudut ABC, maka besar sudut berarah ABC itu sama dengan negatif besar sudut berarah CBA. Nah, buktinya nih, karena orientasi ganda BAC ini bisa positif atau bisa negatif, maka kita tinjau. Apabila orientasi ganda BAC positif, akibatnya tentu dong besar sudut ABC sama saja dengan besar sudut berarah ABC. Nah, jika orientasi ganda BAC positif, maka orientasi ganda BCA pasti berlawanan dengan yang BAC. Akibatnya, besar sudut berarah ABC itu sama saja dengan negatif besar sudut berarah CBA. Jadi dapat kita simpulkan, besar sudut berarah ABC itu sama dengan negatif besar sudut berarah CBA. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, orientasi ganda BAC itu negatif. Ingat bahwa negatif itu selalu berlawanan dengan arah jarum jam. Akibatnya, besar sudut ABC itu sama dengan negatif besar sudut berarah ABC. Nah, jika orientasi ganda BAC negatif, maka orientasi ganda BCA tentunya positif karena kebalikannya. Nah, akibatnya negatif besar sudut berarah CBA itu sama saja dengan besar sudut berarah ABC. Jadi, terbuktikan bahwa besar sudut berarah ABC itu sama dengan negatif besar sudut berarah CBA. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu definisi 5.2. Nah, menurut definisi 5.2, misalkan nih diberikan sudut ABC dengan besar sudut berarah ABC ini ditetapkan sebagai besar ukuran sudut berarah ABC. Dan besar sudut berarah CBA ditetapkan sebagai ukuran sudut berarah dari CBA. Nah, jadi terdapat dua kemungkinan nih besar sudut berarah ABC. Nah, besar sudut berarah ABC itu jika orientasi gandanya positif, maka besar sudut berarahnya juga positif. Nah, jika besar sudut berarahnya atau jika orientasi gandanya negatif, maka besar sudut berarah dari ABC-nya pun negatif. Nah, definisi 5.3. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu menurut definisi 5.3, misalkan diberikan dua garis berpotongan L dan M tidak tegak lurus, maka sudut antara L dan M ditetapkan sebagai sudut lancip yang dibentuk kedua garis tersebut. Nah, contohnya nih, perhatikan gambar di samping. Nah, besar sudut antara S dan T itu 60 derajat. Maka, besar sudut antara T dan U yaitu 30 derajat. Dari mana 30 derajat? Karena kan besar sudut S dan U itu 90 derajat. Maka besar sudut TU-nya itu 90 dikurangi 60 derajat. Sehingga diperoleh 30 derajat. Nah, perhatikan gambar di samping bahwa S dan T serta U pada gambar 5.3, ukuran sudut S ke T itu 60 derajat karena arahnya itu searah dengan jarum jam karena orientasi gandanya positif. Sedangkan ukuran sudut dari U ke T itu kan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Maka besar sudut berarah CPB sama dengan negatif 30 derajat. Sebaliknya, besar sudut dari T ke U itu 30 derajat karena searah dengan arah jarum jam serta orientasi ganda PCB-nya itu positif. Sekarang kita ke definisi 5.4. Misalkan diberikan dua garis L dan M berpotongan 3 tegak lurus. Di sini ada garis L, di sini ada garis M, di sini juga ada garis L, dan di sini ada garis M. Titik A dan P
titik pada L. Titik A dan P itu terdapat pada garis L. Titik A dan P terdapat pada garis L. Sedangkan P, B, dan C titik-titik pada M. B dan C titik pada garis M. B dan C merupakan titik pada garis M. Sehingga A terletak antara B dan C. A terletak antara B dan C. Di sini juga ada A terletak antara B dan C. Apabila PAB lancip, ditetapkan dari L ke M adalah sudut PAB. Ketika PAB lancip, maka yang ini adalah PAB yang lancip. Maka PAB ditetapkan dari garis L terhadap garis M, maka di sini ada sudut PAB yang lancip. Apabila PAB tumpul, ditetapkan sudut L ke M adalah PAB. Ini PAB. PAB yang tumpul, maka di sini ditetapkan sudut PAB yang tumpul. Itu merupakan definisi dari 5.4. Sekarang kita ke teorema 5.2. Misalkan diberikan dua garis S dan T yang berpotongan di titik A tidak tegak lurus. Jadi ada dua garis dari S dan T yang berpotongan tidak di titik A tidak tegak lurus. Jadi berpotongan pada titik A. Andaikan P dan Q dua titik yang berbeda dari A, maka M adalah garis lurus antara P, A, P aksen-aksen sama dengan M, sudut tegak lurus dari QA, Q aksen-aksen, di mana P aksen-aksen sama dengan UT bundaran US, P, dan Q sama dengan UT bundaran S, Q. Nah, pada teorema 5.2, kita dapat membuktikan dengan 4 kasus. Yang pertama, PQ elemen S, P elemen S, Q bukan elemen S, P bukan elemen S, Q elemen S, dan P bukan elemen S, Q juga bukan elemen dari S. Nah, untuk kasus nomor 2 dan nomor 3, maka kita cukup membuktikan salah satunya saja. Karena di sini hanya ada antara P bukan titik S dan Q titik S, lalu ada titik Q adalah elemen S dan titik P bukan elemen dari S. Nah, maka mari kita buktikan. Coba kalian lihat di buku Dahin tentang kasus teorema 5.2 ini. Nah, untuk PQ elemen S, maka di sini ada garis S, lalu ada garis T yang berpotongan tegak lurus terhadap garis A. Di sini ada A ya. Nah, P dan Q ini, titik P dan Q ini merupakan elemen dari S. Di sini ada garis S, lalu ada titik P dan Q. Nah, ketika titik Q ini, maka di sini akan ada titik Q aksen. Pada T ini akan ada titik Q aksen. Lalu di sini juga akan ada titik P aksen. Nah, ketika titik P terhadap garis T atau terhadap garis P aksen, maka akan menghasilkan P aksen-aksen. Lalu ketika Q terhadap garis T atau terhadap P aksen, maka akan menghasilkan Q aksen-aksen. Maka didapatlah P aksen. Jadi P terhadap P aksen-aksen akan sama dengan Q terhadap Q aksen Q aksen-aksen akan sama dengan P aksen-aksen. Itu merupakan kasus untuk PQ elemen dari S. Lalu untuk P elemen S dan Q, P bukan elemen S, Q elemen S. Di sini masih ada titik S dan titik T. Nah, di mana di sini ada titik A yang tegak lurus. Nah, ketika P bukan elemen S, maka P ini adalah titik di luar garis S. Lalu ada Q elemen dari garis S. Di sini ada titik Q. Nah, ketika P di sini di luar garis S, kita terhadap garis S kita cerminkan, maka di sini akan ada P aksen. Ketika P aksen kita cerminkan terhadap garis P, maka di sini akan ada garis P aksen. Lalu ketika Q kita cerminkan terhadap garis P aksen, maka di sini akan ada Q aksen. Q aksen kita cerminkan terhadap P aksen, Q kita cerminkan terhadap P aksen, maka akan menghasilkan Q aksen. Lalu di sini ada Q aksen kita cerminkan terhadap garis P aksen, maka akan menghasilkan Q aksen. Nah, maka setelah kita mendapatkannya, maka kita menghasilkan bahwa P A Q, P
Aki akan sama dengan P aksen A, Ki aksen C, maka akan menghasilkan yang ini. Ya. Oke, lanjut. Nah, untuk kasus P bukan elemen S, Q juga bukan elemen dari S. Maka di sini ada garis S, di mana garis S ini tidak ada titik P dan tidak ada titik Q, karena P dan Q bukan elemen dari S. Nah, misal, di sini ada titik Q, di sini ada titik P di luar garis S. Ketika Q ini kita cerminkan terhadap garis S, maka akan menghasilkan Q aksen. Ketika Q aksen ini kita cerminkan terhadap garis P, maka akan menghasilkan Q aksen. Lalu ketika P kita cerminkan terhadap garis S, maka akan menghasilkan P aksen. Lalu ketika P aksen kita cerminkan terhadap T, maka akan menghasilkan P aksen. Nah, maka di sini dapat diketahui bahwa P aksen akan sama dengan Ki aksen sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Gitu. Nah, selanjutnya untuk definisi 5.5. Andaikan A sebuah titik bidang pada Euclid V dan theta sebuah bilangan real yang memenuhi theta lebih besar dari negatif 180, lebih kecil dari 180 derajat. Sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah relasi rho A sejauh theta. Nah, di sini ada A terhadap P sejauh theta sama dengan A jika P sama dengan A. A terhadap P sejauh theta sama dengan P aksen, sehingga sudut P aksen sama dengan theta dan AP aksen sama dengan AP jika P tidak sama dengan A. Nah, kita buktikan definisi 5.5 ini dengan contoh ya. Misal, nah di sini ada PA dengan tetanya 160 derajat dan di sini ada ada rotasi A negatif 180. Nah, di sini ada P garis P, di sini ada A dan ini B, ini P aksen. Nah, ketika P ini kita putar sejauh 60 derajat, maka akan menghasilkan P aksen. Maka di sini AB ketika P aksen merupakan garis dari AB, maka P aksen merupakan elemen dari garis AB, sehingga AP aksen sama dengan AP. Ini ada garis B, di mana garis B ini ada titik P aksen setelah P aksen ini diputar sejauh 60 derajat. Jadi di sini ada garis P, lalu kita putar 60 derajat, maka akan menghasilkan P aksen, di mana P aksen ini merupakan elemen dari B, gitu ya. Maka di sini ada A P aksen sama dengan AP ketika diputar dengan P A 60 derajat, P sama dengan P aksen. Nah, untuk yang kedua, di mana ada P A negatif 60 derajat terhadap Q. Di sini ada garis Q, di sini ada juga garis C. Nah, ketika Q ini kita putar negatif 60 derajat, kita searah jarum jam, maka di sini akan terhadap Q aksen, di mana Q aksen ini akan menjadi anggota dari garis CA. Maka Q aksen merupakan elemen dari garis AC atau garis CA, sehingga AQ aksen sama dengan AQ. AQ aksen sama dengan AQ. Jadi Q aksen sama dengan rotasi atau dari A negatif 60 terhadap garis Q. Nah, untuk memperjelas tentang bagaimana rotasi ini, maka kalian bisa melihat kembali di buku Ame dan Darhim geometri transformasi atau dari referensi yang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai rotasi sebagai suatu transformasi. Rotasi sebagai suatu transformasi dapat dilihat dalam teorema 5.3. Misalkan rho A, pi merupakan relasi yang ditetapkan sebagai berikut. Yang A
Rho A, pi P sama dengan A jika P sama dengan A. Yang B, Rho A, pi P sama dengan P aksen sehingga besar sudut PAP aksen sama dengan pi dan AP aksen sama dengan AP. Jika P tidak sama dengan A, maka relasi Rho A, pi merupakan suatu transformasi. Untuk pembuktiannya, yang pertama ditunjukkan bahwa Rho A, pi P merupakan fungsi dari V ke V. Ambil P sebarang titik pada V. Berdasarkan yang pertama, P mempunyai peta yang tunggal, yaitu A elemen dari V. Jika P sama dengan A, berdasarkan P mempunyai peta yang tunggal P aksen elemen dari V, jika P tidak sama dengan A, jadi Rho A, pi merupakan fungsi dari V ke V. Untuk bukti yang kedua yaitu akan ditunjukkan bahwa Rho A, pi merupakan injektif. Pandang dua titik P, Q merupakan elemen dari V dengan Rho A, pi P sama dengan Rho A, pi Q sama dengan P aksen. Maka besar sudut PAP aksen sama dengan besar sudut QAP aksen sama dengan pi. Dan AP aksen sama dengan AP sama dengan AQ. Akibatnya P sama dengan Q. Jadi Rho A, pi adalah injektif. Untuk yang ketiga, akan dibuktikan bahwa Rho A, pi adalah surjektif. Nah, ambil sebarang titik Q elemen V. Maka Q sama dengan A atau Q tidak sama dengan A. Untuk Q sama dengan A, maka ada A elemen V. Sehingga Rho A, pi A sama dengan Q sama dengan A. Nah, untuk Q tidak sama dengan A, maka ada sinar garis AQ. Berdasarkan postulat konstruksi sudut ada sinar garis AR, sehingga besar sudut QAR sama dengan negatif pi. Berdasarkan postulat penggaris ada P elemen sinar garis AR, sehingga AP sama dengan AQ. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Rho A, pi P sama dengan Q. Jadi ada P elemen V sehingga Rho A, pi P sama dengan Q untuk sebarang Q tidak sama dengan A. Artinya Rho A, pi adalah surjektif. Dapat dibuktikan bahwa Rho A, pi P ini merupakan relasi dari V ke V dan merupakan suatu fungsi injektif dan surjektif. Maka Rho A, pi ini merupakan suatu transformasi. Untuk selanjutnya yaitu teorema 5.4. Jika garis S dan T berpotongan di titik A dan sudut dari S ke T adalah setengah pi, maka Rho A, pi sama dengan mu T bundaran mu S. Dapat dilihat pada gambar 5.9. Nah, untuk buktinya, pandang titik P tidak sama dengan A dan K tidak sama dengan A. K merupakan elemen dari S. Misalkan P double aksen sama dengan mu T bundaran mu S P. Dengan mu SP sama dengan P aksen dan mu TK sama dengan K aksen. Karena sudut dari S ke T adalah setengah pi, maka besar sudut KAK aksen sama dengan pi. Akan tetapi, kita mengetahui bahwa besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut KAK aksen. Dengan demikian, besar sudut PAP double aksen sama dengan pi. Karena A double aksen, mu T bundaran mu SA sama dengan A dan mu T bundaran mu S suatu isometri, maka P double aksen A double aksen sama dengan PA. Jadi mu T bundaran mu S sama dengan Rho A, pi. Yaitu teorema 5.5. Komposisi dua pencerminan pada garis adalah suatu rotasi atau translasi. Bukti, ambil sebarang pencerminan mu T dan mu S. Keadaan T dan S dapat T sejajar S atau T memotong S. Untuk T sejajar S, maka mu T bundaran mu S suatu translasi. Untuk T memotong S, maka mu T bundaran mu S adalah suatu rotasi. Jadi, komposisi dua pencerminan pada garis adalah suatu rotasi atau suatu translasi. Untuk teorema 5.6, setiap rotasi adalah isometri langsung. Untuk buktinya, karena setiap rotasi dapat ditulis dengan komposisi dua pencerminan dengan sumbu cermin tidak sejajar, dan karena komposisi dua pencerminan adalah suatu isometri, sebab pencerminan pada garis suatu isometri. Akibatnya, setiap rotasi merupakan suatu isometri.
Untuk menunjukkan bahwa rotasi adalah isometri langsung, ambil rho A, pi sama dengan mu T bundaran mu S dan ganda 3B, C, D berorientasi positif. Maka oleh mu S ganda 3B, C, D berorientasi negatif. Sebab mu S atau mu S merupakan isometri lawan. Akibatnya, ganda 3B, C, D oleh mu T bundaran mu S berorientasi positif. Jadi, mu T bundaran mu S tidak mengubah orientasi ganda 3BCD. Dengan demikian, mu T bundaran mu S suatu isometri langsung. Jadi, rotasi rho A, pi juga suatu isometri langsung. Untuk teorema 5.7 yaitu rho bundaran phi P sama dengan X cos pi dikurangi Y sin pi X sin pi ditambah Y cos pi, atau rho bundaran phi P sama dengan matriks X1 Y1 sama dengan matriks cos pi negatif sin pi cos pi matriks XY untuk P XY elemen V dan O 0,0. Contoh 5.5 diberikan rho bundaran 60 derajat dan titik P 1,2. Tentukan koordinat P aksen sama dengan rho bundaran 60 derajat P. Penyesuaiannya, phi sama dengan 60 derajat, maka sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Cos 60 derajat sama dengan setengah, sehingga P aksen sama dengan rho bundaran 60 derajat 1,2 sama dengan 1 dikali setengah dikurangi 2 dikali setengah akar 3 dikali 1 dikali setengah akar 3 ditambah 2 dikali setengah sama dengan setengah dikurangi akar 3 dikali 1 ditambah setengah akar 3. Secara matriksnya P aksen sama dengan rho bundaran 60 derajat 1,2 sama dengan matriks setengah negatif setengah akar 3, setengah akar 3, dan setengah. Dari matriks 1, 2 sama dengan setengah dikurangi akar 3, setengah akar 3 ditambah 1. Untuk pembuktian teorema 5.7-nya, misalkan garis sudut AOP sama dengan alfa, karena rho, phi P sama dengan P aksen, maka garis sudut POP aksen sama dengan phi dan garis sudut AOP aksen sama dengan alfa ditambah phi. Sehingga didapat seperti gambar 5.10 di bawah. X sama dengan OP cos alpha dan Y sama dengan OP sin alpha. Sedangkan X aksen sama dengan OP cos alpha ditambah phi sama dengan OP dalam kurung cos alpha cos phi dikurangi sin alpha sin phi sama dengan OP cos alpha kali cos phi dikurangi OP sin alpha kali sin phi sama dengan X cos phi dikurangi Y sin phi. Untuk Y aksennya OP sin alpha ditambah phi sama dengan OP sin alpha cos alpha ditambah cos alpha sin phi sama dengan OP sin alpha dikali cos phi ditambah OP cos alpha dikali sin phi sama dengan Y cos alpha ditambah X sin alpha, atau kalau ditulis secara matriks didapat
matriks X aksen dan Y aksen sama dengan cos alfa negatif cos phi negatif sin phi dan sin phi cos phi untuk matriks XY. Untuk teorema 5.8, setiap P, X, Y, dan A, B elemen V, maka P aksen sama dengan rho A, V sama dengan X kurangi A kali cos V kurangi Y kurangi B kali sin V ditambah A, dan X kurangi A kali sin V ditambah Y min B kali cos V ditambah B, atau rho A V P sama dengan matriks X aksen Y aksen sama dengan cos V negatif sin V cos V X kurang A Y kurang B matriks AB. Untuk pembuktiannya perhatikan gambar 5.11. Sistem koordinat diubah menjadi relasi XA relasi Y dengan aturan X sama dengan relasi X ditambah A dan Y sama dengan relasi Y ditambah B, sehingga P relasi X Y sama dengan X kurang A dan Y kurang B, dan P aksen relasi X Y aksen sama dengan X aksen kurangi A dan Y kurangi B. Gunakan teorema 5.7 pada sistem relasi X, A, relasi Y didapat X aksen kurangi A, Y aksen kurangi B sama dengan matriks cos V negatif sin V cos V relasi X kurang A, Y kurang B. Gunakan sistem X, O, Y, maka didapat matriks X aksen Y aksen sama dengan cos V negatif sin V cos V matriks X kurangi A, Y kurangi B ditambah matriks AB. Contoh 5.6 diberikan A 1,0 dan garis S sama dengan himpunan XY, Y sama dengan 2X negatif 3. Tentukan persamaan S aksen sama dengan rho A 90 derajat S. Penyelesaiannya misalkan XO, YO elemen S, maka YO sama dengan 2XO negatif 3 P rho A 90 derajat XO, YO sama dengan cos 90 derajat negatif sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat. Matriks XO negatif 1 YO negatif 0 ditambah matriks 1 0 sama dengan 0 1 negatif 1 0 XO kurang 1 YO ditambah 1 0 sama dengan negatif YO XO sama negatif 1 ditambah 1 0 sama dengan negatif YO ditambah 1, XO negatif 1. Itu hasilnya. Misalkan rho A 90 derajat S, XO, YO sama dengan XY. Maka didapat X sama dengan negatif YO ditambah 1 dan Y sama dengan XO dikurang 1 atau Y
O sama dengan 1 dikurangi X dan X O sama dengan Y ditambah 1. Dari 1 dan 2 didapat 1 kurangi X sama dengan 2 dikali Y tambah 1 kurangi 3 atau 2Y ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi persamaan S aksen sama dengan rho A 90 derajat S sama dengan himpunan XY 2Y ditambah X kurangi 2 sama dengan 0. Untuk teorema 5.9, apabila diberikan rho AV, maka rho inverse AV sama dengan rho A negatif V. Bukti, ambil garis S dan T pada V sehingga T irisan S sama dengan himpunan A dan sudut dari S ke T adalah setengah V. Maka berdasarkan teorema 5.4 didapat bahwa rho AV sama dengan mu T bundaran mu S dan sudut dari T ke S adalah negatif setengah V. Karena rho AV inverse sama dengan mu T bundaran mu S inverse sama dengan mu T inverse bundaran mu S inverse sama dengan mu T bundaran mu S sama dengan rho A negatif V, sebab himpunan A sama dengan S irisan T dan sudut dari T ke S adalah negatif setengah V. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya video kali ini telah selesai. Terima kasih untuk kalian semua atas perhatiannya, dan terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila dalam penjelasan dari kelompok kami kurang begitu benar-benar gitu menyampaikan materi dengan baik, mohon dimaafkan gitu. Sekian dari kelompok kami. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.